Halo semua, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Putu Gede Oka. Dan kali ini aku akan share gimana caranya nyusun folder atau file management project video. Mungkin sekarang muncul pertanyaan kayak gini, kenapa nyusun folder itu harus rapi? Karena dengan folder yang rapi akan memudahkan editor untuk bekerja dan mencari file yang dibutuhkan. Apalagi kalau proyeknya dikerjakan dalam sebuah tim, maka penting untuk ada satu sistem folder atau file management yang dimengerti oleh seluruh anggota di dalam tim. Selain itu, folder yang rapi akan memudahkan kalian jika nanti kalian akan memindahkan proyek kalian ke storage lain. Misalkan dari internal PC ke hard disk eksternal gitu misalkan, maka prosesnya akan lebih mudah karena semua file sudah terkumpul dalam satu folder dan tersusun dengan rapi tentunya. Dan jika kalian ingin membuka project kalian, file project di software editing, misalkan kayak Adobe Premiere Pro gitu atau DaVinci Resolve, maka kalian tidak akan lama stuck di media offline. Karena semua file dan aset yang kalian butuhkan sudah terkumpul dalam satu folder. Kemudian, jika kalian ingin membukanya lagi di software editing, misalkan kalian ingin membuka file project kalian di Adobe Premiere Pro misalkan atau DaVinci Resolve, maka kalian tidak perlu lagi repot-repot mencari satu-satu file yang kalian butuhkan dan kalian tidak akan lama stuck di media offline. Dan untuk project video, biasanya satu project aku taruh dalam satu folder dan di dalamnya terdapat folder-folder lagi berdasarkan kategori file. Untuk penamaan folder project, itu pertama aku isi keterangan waktu, terus format projectnya, ada jenis projectnya, kemudian baru nama projectnya. Untuk keterangan waktu, aku isi dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Dengan format penamaan seperti ini, maka folder project kalian akan otomatis tersusun sesuai dengan waktu dimulainya project tersebut. Mungkin kalian bisa saja menggunakan format waktu atau date time di view foldernya, tapi biasanya itu akan berubah jika kalian copy atau lakukan modifikasi ke foldernya. Nah, kemudian apa-apa aja isinya? Kalau aku biasanya di dalamnya beberapa folder tergantung kategori filenya seperti yang aku bilang di awal. Pertama ada folder musik. Folder ini berisi file musik untuk project video kalian. Yang kedua ada folder project. Folder ini berisi file project dari software editing yang kalian gunakan. Misalkan kalau kalian pakai Adobe Premiere Pro maka filenya ya PRJ atau mungkin file AE project. Mungkin DaVinci Dix kalau misalkan kalian pakai DaVinci Resolve, atau Final Cut Pro Library kalau misalkan kalian pakai Final Cut Pro untuk editingnya. Kemudian ada folder RAW. Nah, folder ini berisi file mentah project video kalian, yaitu file mentah di sini maksudnya file-file yang langsung dari kamera ya. File-file yang dari kamera yang belum diolah gitu. Kemudian ada folder result. Jadi folder ini berisi hasil renderan atau file akhir dari proses editing kalian. Jadi misal kalau file akhir itu biasanya ada lagi folder master atau preview gitu. Seperti itu kurang lebih kalau aku. Kemudian ada folder script. Nah, di folder script ini isinya naskah atau shortlist yang kalian gunakan untuk di video kalian, di project video kalian. Misalnya kalau kalian film pendek biasanya ada skenario atau screenplay. Kalau misalnya beberapa video, kalau video-video gitu biasanya aku selain film pendek aku biasanya pakai shortlist gitu. Nah, aku taruhnya di folder script. Kemudian ada lagi folder GFX. Folder ini berisi grafik, file-file grafik yang akan kalian gunakan di video kalian. Misalkan seperti lower third ataupun intro titles misalkan yang kalian sudah buat di software animasi atau compositing seperti After Effects. Kemudian ada juga file SFX. Nah, file SFX ini hampir sama seperti GFX, cuma isinya audio. Jadi file sound effect yang kalian gunakan di video kalian. Misalkan kalau kalian bikin film gitu, misalkan ada sound effect langkah kaki atau sound ambient hutan gitu misalkan. Nah, aku taruhnya di folder SFX. Nah, sekarang gimana kalau file editing kalian atau video-video yang akan kalian edit atau yang sudah kalian edit itu sudah terlanjur nyebar
nggak jadi satu gitu kan. Akan sangat repot memang kalau harus dicari satu-satu. Untuk mengatasi hal itu, kalian bisa pakai tools file management yang sudah tersedia di software editing kalian. Kalau di sini aku pakai DaVinci Resolve dan Adobe Premiere sebagai contoh. Mungkin di editing lain aku kurang tahu, tapi dua software itu yang pernah dan sering aku pakai, jadi seenggaknya aku paham lah. Oke, jadi ini bisa jadi semacam bonus tips juga ya buat kalian. Nah, untuk memakai tools media management atau simpelnya Nah, untuk memindahkan semua file dalam project yang sudah kalian buat ke dalam satu folder, jika memang saat kalian buat itu kalian harusnya mencar ke sana kemari gitu ya. Nah, kalau di DaVinci Resolve, kalian tinggal buka project. Pertama, kalian bisa pilih dulu di timeline mana. Pertama, jika kalian ingin mengekspor timeline, jika kalian ingin memanage media yang ada di salah satu timeline saja, kalian buka salah satu timeline yang ingin kalian olah file-filenya atau yang ingin kalian kumpulin file-filenya. Kemudian langsung ke file. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, paling atas ini ada entire project, timeline, dan clips. Nah, untuk entire project ini artinya kalian bisa mengolah file dari yang ada di project tersebut. Jadi semua file, nggak peduli ada timeline berapapun timelinenya gitu kan, itu akan diolah oleh DaVinci Resolve. Nah, kemudian ada timelines. Nah, timeline ini untuk istilahnya mengolah file atau memindahkan file atau mengcopy file dari timeline tertentu. Misalnya kalian hanya ingin mengcopy dari timeline master videonya saja gitu, bukan dari timeline yang lain. Ya, kalian bisa pilih timeline gitu. Nah, kemudian ada clip. Nah, yang ini kalian bisa memanage beberapa clip yang kalian pilih gitu. Nah, kemudian di bawah ada copy sama transcode. Nah, kalau copy itu dia hanya mengcopy filenya saja gitu, hanya disalin dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya kalian mau taruh di disk baru gitu, dari yang awalnya nyebar langsung di copy ke disk tersebut dalam satu folder jadi satu gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ada transcode. Nah, transcode ini dia selain mengcopy, dia juga langsung di transcode. Jadi setelah dipindahkan, dia di convert ke dalam file lain gitu. Jadi selain copy, dia juga langsung mengconvert. Jadi file yang ada di destination atau media destination itu adalah file yang sudah ke transcode atau ke convert. Nah, kemudian di sini ada media destination, tempat lokasi kalian ingin mengcopy atau mentranscode filenya. Itu misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada opsi lain, more option. Terus untuk transcode juga kurang lebih sama, hanya saja untuk transcode di sini ada opsi video format yang bisa kalian pilih. Jadi kalau misalnya kalian mau transcode ke format yang lebih ringan untuk diedit atau ke format yang lebih kecil agar disimpan tidak memakan banyak disk gitu kan, kalian bisa pakai ini. Terus kalau sudah, sekarang gimana dengan Premiere Pro? Oke. Nah, di Premiere Pro sebenarnya caranya kurang lebih sama. Kalian tinggal buka project yang ingin kalian olah filenya atau yang ingin kalian copy filenya atau yang ingin kalian kumpulin filenya atau apalah itu ya, banyak sekali. Nah, caranya kalian tinggal pergi ke file, kemudian project manager. Nah, di sini opsinya kurang lebih sama. Nah, di sini kalian bisa pilih sequence mana yang ingin kalian kumpulin filenya. Kemudian di resulting project ini kurang lebih sama. Kalian bisa collect file and copy atau
consolidate and transcode. Jadi isinya nih copy doang, disalin doang, atau sekalian di transcode atau di convert. Terus di sini juga ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih. Kemudian ada destination path, ini tempat tujuan kalian mengcopy atau tempat filenya yang nanti akan kalian kumpulin. Tempat filenya dikumpulin. Nah, sama seperti tadi. Ini ada di space. Itu kurang lebih. Kalau misalnya sudah selesai set, kalian bisa langsung klik OK dan file akan otomatis terkumpul ke dalam satu folder. Itu aja untuk video kali ini. Singkat saja memang. Kalau kalian misalkan ada pertanyaan atau kalian mau mendiskusikan materi video ini gitu, kalian bisa lanjut ke kolom komentar saja bebas. Dan sebenarnya untuk cara ini masing-masing orang itu punya caranya masing-masing gitu. Jadi kalian bebas, misalnya kalau kalian nggak mau pakai kode waktu atau misalkan isinya kalian ganti misalnya jadi audio jadi satu gitu, misalkan nggak terpisah musik dan SFX, itu bebas, silahkan. Tapi kalau misalnya kalian pemula dan mungkin masih bingung gitu, bisa coba ikutin dulu caraku dalam foldering file project video. Ya kalau misalkan kalian merasa video ini penting, kalian bisa share agar teman-teman kalian juga tahu tentang video ini. Sekian, aku Putu Gede Oka, sampai jumpa lain waktu dan teruslah berkreasi.